Terima kasih Pak Agung atas paparannya. Bapak Ibu para hadirin peserta webinar ya, kita sudah simak barusan bagaimana dari sisi konsep ya, ERP merupakan sistem informasi manajemen terintegrasi ya. Jadi dia bisa mengintegrasikan proses bisnis yang ada di perusahaan dan juga bisa mengotomatisasi proses bisnis tersebut ya. Nah, kita juga tadi ada beberapa poin yang kita bisa highlight ya, bahwa poin penting dari implementasi sistem ERP ya, terutama dalam ini untuk UMKM kita gunakan di sini yang open source yaitu ERP Odoo ya. Nah, poin penting di dalam implementasi adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Agung terkait dengan faktor SDM ya. Jadi sisi affordability di sini mungkin yang kan kesannya namanya sistem ERP itu sulit dan mahal. Nah, ya, sisi sulit di sini itu sebetulnya lebih menyangkut kompetensi atau skill dari sumber daya manusianya, dan itu sebetulnya tidak di era digital sekarang harus sudah saatnya UMKM itu punya awareness yang tinggi ya untuk go digital. Nah, poin yang kedua terkait implementasi yang disampaikan Pak Agung tadi ada terkait leadership ya, jadi kepemimpinan atau komitmen manajemen misalnya ya di UMKM itu sangat kritis perannya ya untuk bisa mengimplementasi sistem ERP ini. Baik Bapak Ibu, saya cek dulu untuk narasumber yang kedua apakah sudah bergabung. Sebelum saya ucapkan terima kasih ya Pak Agung atas paparan materinya. Kita cek dulu nih untuk narasumber yang kedua apakah Ya, sudah join di Zoom meeting kita. Mas Junan, apakah sudah hadir Mas Junan? Pak Junan belum ada di Zoom. Oke, di waiting room juga belum ada. Sambil menunggu bisa aku jelaskan sedikit tentang teknik industri FTUP, boleh, Mas. Silakan. Jadi buat teman-teman sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ilham Syakbar, saya adalah koordinator kemahasiswaan dari teknik industri FTUP. Sambil kita menunggu pembicara kita yang satu lagi, perkenankan saya untuk sedikit bercerita tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di teknik industri Universitas Pancasila. Teknik industri ini adalah suatu keilmuan yang memang sangat beragam. Ntar kalau narasumber sudah masuk bisa bilang ke saya ya. Ini saya sambil menjelaskan sedikit tentang teknik industri UP. Mungkin ada rekan-rekan yang mencari. Udah gabung ya? Udah gabung. Oke, ntar kalau gitu saya stop share ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan ya di jeda-jeda waktu yang ada. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke paparan materi dari narasumber yang kedua ya. Sebelum disampaikan, izinkan saya menyampaikan profil singkat dulu dari narasumber yang kedua kita. Beliau adalah narasumber dari praktisi ya. Nama lengkap Junan Nadir Raihan. Beliau saat ini bekerja di PT Arkana Solusi Digital sebagai Chief Finance Officer ya, dan juga sistem analis. Kalau saya lihat di sini pengalaman bekerja beliau banyak berhubungan dengan sistem ERP ya, sebagai Odoo developer, kemudian terlibat banyak di dalam implementasi ERP, dalam hal ini Odoo ya, ERP Odoo di berbagai project ya. Baik, kemudian untuk pendidikan beliau S1 dari Teknik Telekomunikasi ITB. Kemudian S2 beliau dari SBM ITB ya, Master of Business and Administration. Kita lihat prestasi beliau ya, Best Final Project saat S1 dan juga Winner of Business Simulation Competition ya di saat S2. Kelihatan sekali bahwa beliau sangat familiar dan expert ya di dalam IT. Terlihat di sini ada skill beliau menguasai Odoo Technical and Functional, modul accounting, warehouse, purchase, sales, human resource, dan juga MRP. Menguasai bahasa pemrograman Python, PHP ya,
HTML, XML, dan lain sebagainya. Juga pemrograman database MySQL, PostgreSQL. Oke. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita nanti manfaatkan waktunya untuk tanya jawab, terutama dari para pelaku UMKM ya. Kepada narasumber yang kedua, Pak Junan Nadi Raihan, kami persilakan. Halo. Silakan, Pak Junan. Terima kasih, Pak Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sebelumnya mungkin tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Gama, jadi saya bisa langsung masuk ke presentasi saya. Ya, sudah terlihat ya? Sudah kelihatan presentasi saya? Sudah, Mas Junan. Siap, sudah kelihatan, Mas. Sedikit. Ya, terima kasih. Sedikit saya jelaskan lagi tentang perjalanan saya di dunia Odoo. Awalnya saya kerja sebagai freelancer mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Jadi sudah beberapa kali menangani implementasi ERP untuk beberapa vendor ERP, khususnya Odoo ya. Jadi saya dari awal sudah menggunakan Odoo untuk implementasi ERP. Kemudian di tahun 2018 saya dan teman-teman sesama freelancer juga membuat perusahaan dengan nama PT Arkana Solusi Digital sampai sekarang, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Odoo. Nah, kita mulai dari sejarah Odoo ya. Nah, Odoo itu pertama kali dibuat oleh seorang dari Belgia namanya Fabian Pincaer. Nah, itu awalnya dikasih nama Tiny ERP. Karena memang awalnya dia ingin membuat ERP tapi dengan sumber daya yang masih cukup terbatas. Waktu itu masih diri dia sendiri yang bekerja. Sebentar saya coba slideshow dari sini. Oke, terus kemudian di sini dia membuat ERP dengan dia sendiri yang bekerja. Terus dia membuat ini sebagai open source. Nah, jadi dari open source ini makanya kenapa pertumbuhan Odoo itu sangat cepat. Karena dia memulai dengan open source untuk berkompetisi dengan ERP-ERP besar lainnya seperti SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, dan lain-lain. Kemudian di tahun 2008 dia berubah nama jadi OpenERP. Ini tujuannya untuk branding yang lebih bagus karena perusahaan itu akan melihat sesuatu dari brandnya ya. Karena dia waktu itu pengalaman dia pernah presentasi di depan BOD-nya Danone. Dia ditanya kenapa dia membeli sesuatu yang kecil gitu. Sementara ERP adalah sesuatu yang besar. Kemudian dia berubah jadi OpenERP, basisnya masih open source. Kemudian di tahun 2014 dia merubah bisnis modelnya menjadi lebih proprietary. Artinya dia fokus ke produk, kemudian dia membuka partnership dengan vendor-vendor di seluruh negara. Ya, salah satunya Arkana sendiri adalah partner dari Odoo. Dan bisnis modelnya berubah dari yang tadinya dia implementasi ERP di perusahaan-perusahaan besar menjadi dia fokus ke R&D, kemudian partnership dengan perusahaan-perusahaan lain, sehingga jadilah Odoo yang seperti sekarang. Nah, sejak 2014 ini Odoo juga dia masuk ke market baru, yaitu ke market CMS dan e-commerce. Jadi kalau kita lihat di Odoo 8 itu sudah mulai ada modul e-commerce, website, ya, dan semua yang berkaitan dengan website seperti blog dan lain-lain. Nah, di situ Fabian bilang dia tidak mau menutup produk dia hanya untuk ERP. Makanya dia
mengubah nama jadi Odoo sehingga dia bisa masuk ke dalam pasar-pasar yang selain ERP, contohnya seperti website dan e-commerce tadi. Nah, untuk infrastrukturnya sendiri, Odoo itu menggunakan bahasa programming Python untuk back-end-nya. Untuk front-end, dia menggunakan HTML dan JavaScript. Kemudian untuk database, dia menggunakan PostgreSQL, yang ini sudah cukup banyak digunakan juga di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kemudian untuk OS-nya, dia bisa kompatibel dengan OS yang Linux based atau Windows. Terus slide-nya kok kelihatan ya? Sorry? Slide-nya nggak kelihatan. Oke, sebentar saya coba. Oh, saya full screen. Ya, sudah sekarang. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Oke, terus untuk API, jadi Odoo sendiri dia bisa langsung berkomunikasi dengan sistem lain menggunakan API, itu bisa menggunakan JSON RPC dan XML RPC. Nah, kita lihat sekarang positioning Odoo. Odoo sendiri dia posisinya ada di tengah-tengah antara regular ERP dan self-made system. Jadi untuk regular ERP itu dia punya beberapa plus minus. Kalau kita lihat regular ERP itu dia pertama mahal, kemudian dan sistemnya rigid. Rigid itu artinya sulit untuk disesuaikan dengan bisnis proses yang nggak sesuai dengan dia, yang nggak sesuai dengan bawaan dia. Jadi kalau kita pakai sistem ERP misalnya SAP, ketika bisnis proses kita nggak sesuai dengan SAP, itu nanti akan sulit untuk menyesuaikan dengan bisnis proses kita. Nah, kemudian untuk yang self-made system, itu pertama dia high risk, kemudian unproven. Jadi kalau kita berusaha membuat bisnis proses sesuai dengan keinginan kita sendiri, itu pertama resikonya besar karena semua development pasti itu punya resiko yang besar. Yang kedua, bisnis proses yang kita buat belum tentu udah teruji sebagai best practice di industri tersebut. Nah, makanya Odoo hadir, dia memposisikan diri di tengah-tengahnya. Jadi dia punya bisnis proses bawaan yang sudah proven dan sudah bisa dipakai langsung. Jadi nggak perlu ada development untuk menggunakannya. Nah, tapi ketika kita tidak sesuai dengan bisnis proses kita masih bisa mendevelop Odoo sesuai dengan keinginan kita. Dengan harga yang tentu lebih murah daripada ERP yang lain. Oke. Nah, ini adalah positioning Odoo di market ERP. Kita lihat ini di Sumbuye ya. Sumbuye ini adalah business scope. Nah, kalau kita compare business scope Odoo dengan sistem-sistem lain, dia berada sejajar dengan SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, dia malah di atasnya. Ya, ini versi Odoo ya. Saya ngambil dari websitenya Odoo. Ini mungkin debatable. Kemudian di Sumbuye kita lihat dari sisi user friendly. Nah, dia bersaing dengan software-software yang single purpose, misalnya Shopify, dia kan fokus untuk e-commerce. Kemudian Mailchimp, dia fokus untuk email, terus kemudian Slack untuk project management, Trello juga sama. Nah, Odoo dia posisinya di sini karena dia dari sisi business scope dia punya modul-modul yang lebih lengkap. Jadi kalau project management dia nggak cuma project management tapi sampai ke timesheet, sampai ke HR, sampai ke invoicing. Nah, kemudian dari sisi user friendly, dia punya user friendly yang paling ramah terhadap user lah, istilahnya begitu. Ini adalah beberapa customer yang ada di website Odoo. Nah, ini dari customer yang di luar negeri ada Toyota, Hyundai, Denon. Nah, ini industrinya industri manufaktur ya. Jadi memang manufakturnya Odoo sudah dipercaya digunakan di produsen-produsen mobil besar luar negeri.
Kemudian di Indonesia juga digunakan oleh Haino, Transjakarta, Tiket.com, Planetban, Si Cepat, Wardah, dan Warung Pintar. Nah, ini dari salah satu kelebihan dari Odoo sebagai open source-nya. Jadi Odoo itu dia dibangun berdasarkan komunitas. Di GitHub-nya Odoo sendiri kalau kita lihat, dia ada lebih dari 1.000 contributors, termasuk si Fabian-nya sendiri. Kemudian kalau kita menginstal Odoo, itu nanti kita bisa langsung mendapat 51 aplikasi yang tersedia yang bisa kita langsung install. Dan Odoo sendiri dia masih ada di repo-nya dia di GitHub dari versi 5 sampai 13. Jadi tiap tahun Odoo itu launching versi baru. Nanti tahun ini dia bulan Oktober akan launching versi 14. Nah, semua versi dari zaman dulu sampai sekarang itu semua ada di repo-nya, kita bisa download. Yang versi community-nya ya, kalau versi enterprise itu memang terpisah repo-nya. Kemudian, nah Odoo dia punya marketplace sendiri. Jadi Odoo ini dia memposisikan diri sebagai platform business apps. Jadi kalau kita mau, istilahnya kalau kita mau membuat suatu bisnis, kita tinggal install Odoo, nanti semua bisnis software developer itu akan membuat aplikasi di atas Odoo. Mungkin mirip-mirip seperti Android. Jadi Android itu kan dia khusus untuk mobile phone ya. Nah, ketika ada software developer yang ingin membuat satu aplikasi, dia akan membuat di atas Android gitu. Jadi ini salah satu senjatanya Odoo untuk mengalahkan ERP besar lainnya. Dia memanfaatkan kemampuan komunitas dia. Nah, di Odoo Marketplace sendiri itu sudah ada lebih dari 26.000 aplikasi. Untuk di Indonesia sendiri, ini adalah informasi yang saya dapat dari partner dashboard. Jadi setiap partner nanti dia ada partner dashboard, dia bisa lihat nanti statistiknya. Ada 24.000 leads, ini total ya, akumulasi sampai hari ini. Di Indonesia ada 27 partner, ada 1.058 customers, dan kalau dirinci leads-nya itu mungkin setengahnya ya. Setengahnya itu dari perusahaan yang kurang dari 5 karyawan. Oke, sekarang saya akan cerita sedikit tentang Arkana. Arkana pertama kali didirikan tahun 2018. Kemudian kita selama setahun kita menjual Odoo versi community. Jadi kita karena semuanya background ada developer, kita lebih banyak mengcustom Odoo sesuai dengan kebutuhan customer kita. Kemudian semakin lama Arkana semakin dikenal, alhamdulillah semakin banyak perusahaan besar yang ingin memakai jasa Arkana. Nah, kemudian ketika sampai pada titik itu, Arkana membutuhkan selain dari kemampuan teknikal juga butuh kemampuan fungsional. Karena memang ERP ini berbeda dengan software-software lainnya, di mana kalau software lainnya kita mungkin cuma butuh kemampuan teknikal, semua requirement kita bisa serahkan kepada customer. Tapi ketika kita sudah implementasi ERP, kita nggak bisa menggunakan cara seperti itu. Karena customer sendiri juga dia sebenarnya nggak tahu kebutuhan apa yang dia butuhkan untuk perusahaan dia. Jadi di satu sisi kita bekerja sebagai developer, di sisi lain kita juga bekerja sebagai functional consultant, istilahnya begitu. Nah, jadi di bulan Juli 2019 kita mencoba jadi Odoo Ready Partner. Kemudian dalam waktu yang cukup singkat, di bulan Oktober 2019 kita sudah menjadi Odoo Gold Partner. Sekarang Arkana sudah sebagai Odoo Gold Partner dan memiliki certified di Odoo versi 12 dan 13. Nah, ini kalau kita buka di halaman partner Odoo, nanti kita bisa lihat ada beberapa partner. Di situ ada Arkana di peringkat kedua. Insya Allah dalam waktu dekat kita nanti akan naik ke posisi pertama nih, mudah-mudahan. Amin. Oke, kita masuk ke portofolio Arkana. Saya bagi customer Arkana jadi beberapa
bidang industri. Pertama distribusi yang paling banyak, ada Indofresh, ini distributor buah, ada Ritma Group, ini distributor filter air, kemudian ada Planet Ban, ini yang jualan ban di banyak di pinggir jalan, kemudian ada DRM. Terus untuk yang sektor produksi ada perusahaan manufaktur kosmetik DKE, kemudian ada PT Catur Adi Manunggal, ini produksi pipa, dan ada produksi breadcrumb, panir roti, Raja Roti Cemerlang. Untuk retail ada Javara, ini Mentari Grosir, dan ada Duta Raya Makmur. Dan di bisnis makanan juga ini ada customer kita, ini restoran Gurih 7 di Bogor. Jadi memang yang paling banyak menggunakan Odoo itu adalah sektor distribusi. Karena dari sisi fiturnya Odoo itu udah paling lengkap yang untuk distribusi. Kalau kita masuk ke sektor produksi, ini pasti butuh custom di beberapa modul manufacture. Untuk retail, ini juga udah bisa siap pakai. Jadi Odoo kan ada modul untuk point of sales, nah itu bisa dipakai. Mungkin ada beberapa sedikit custom dan itu sudah banyak tersedia di Odoo Apps. Untuk restoran, saya rasa ini masih sedikit yang melirik ke Odoo. Nah, Arkana juga pernah menjadi mitra dari Kemenperin. Waktu itu kita mengikuti lomba Startup for Industry. Kemudian alhamdulillah Arkana menang di kategori sistem informasi berbasis untuk manajemen mutu ISO 9001:2015. Ini juga artikelnya dimuat di berita bisnis.com. Itu bisa dicek nanti artikelnya juga. Nah, untuk implementasi Odoo, apa saja sih yang harus dilakukan? Pertama-tama adalah kita bisa download aplikasinya di websitenya Odoo. Saya buka websitenya Odoo. Nah, di sini kalau kita buka ke halaman download, kita bisa lihat ada pilihan. Ada versinya, kita bisa download versi 13, 12, 11, dan ada pilihan OS-nya. Kita bisa langsung download untuk Windows, untuk Ubuntu, atau source code-nya yang kita download. Ini gratis semuanya, kecuali yang enterprise. Jadi kalau kita mau yang versi gratis, kita bisa download yang versi Odoo Community. Kemudian untuk setelah kita download source code-nya atau aplikasinya, kita setup server. Nah, server ini dibutuhkan ketika kita mau sharing database dengan user lain. Jadi kalau misalnya kita mau pakai untuk satu user aja, itu nggak perlu, kita bisa download dalam versi Windows, langsung kita jalanin, nanti kita bisa langsung pakai untuk satu user. Tapi ketika kita mau kolaborasi dengan beberapa user, nah kita bisa install dia di server, misalnya kita sewa server VPS di mana gitu, di provider mana, kemudian kita install Odoo-nya di situ, nanti kita bisa akses pakai browser dari beberapa tempat, dari beberapa komputer. Jadi di situ nanti kita bisa add user baru, kemudian kita bisa login pakai user masing-masing. Kemudian setelah setup server, kita install Odoo-nya, kemudian kita install apps-nya. Jadi kita bisa langsung install apps-nya sudah tersedia di Odoo, kemudian kita configure sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Nah, untuk challenge-nya sendiri, ketika kita sudah mau mengimplementasi ERP, yang pertama adalah gap analysis. Nah, ini adalah salah satu fase yang paling penting untuk setiap customer atau vendor yang mau mengimplementasi ERP Odoo. Itu adalah kita menentukan apa saja yang di-cover oleh Odoo untuk bisnis proses kita. Jadi, kalau semuanya sudah tercover otomatis itu alhamdulillah, berarti kita langsung pakai Odoo-nya. Tapi ketika ada gap, berarti kita ada dua opsi. Pertama, kita sesuaikan Odoo sesuai dengan bisnis proses kita, atau kita sesuaikan bisnis proses kita dengan bisnis proses yang ada di Odoo. Nah, ini mungkin butuh skill management di sini. Butuh skill fungsional, sehingga kita nggak merusak bisnis proses kita, atau kita tidak merusak Odoo-nya untuk dipaksakan mengikuti bisnis proses kita. Nah, salah satu
poin penting untuk membuat gap analisisnya adalah kita membuat requirement yang sesuai best practice. Jadi memang kita semua mengakui bahwa Odoo belum tentu mengcover semua bisnis proses kita, atau dia belum sesuai dengan best practice yang ada di Indonesia, karena memang Odoo kan dibuatnya di Belgia. Mungkin dia untuk di perusahaan Eropa dia lebih cocok. Tapi ketika kita sudah masuk ke bisnis proses yang di Indonesia, itu pasti banyak hal-hal yang tidak tercover oleh Odoo. Nah, di situ pentingnya kita akan memilah-milah mana requirement yang perlu dan mana yang nggak perlu. Karena itu beda tipis antara keinginan dan kebutuhan. Makanya di sini saya bilang challenge-nya yang kedua itu adalah kita menerima requirement yang nggak terbukti tepat dari customer. Gitu. Nah, kemudian setelah kita sudah menyesuaikan Odoo dengan kebutuhan bisnis proses kita, fase berikutnya adalah kita merubah kebiasaan user. Nah, ini salah satu challenge juga, dan ini banyak yang gagal di fase ini karena ketika kita sudah membawa sistem yang sehebat apapun, tapi ketika usernya nggak siap dengan sistem tersebut, itu pasti akan sia-sia, nggak terpakai sistemnya. Kemudian yang terakhir adalah harga. Jadi untuk soal harga ini, memang ini adalah hal yang mungkin membuat orang kenapa dia nggak mau pakai sistem. Padahal semua orang juga tahu kalau bisnis itu nggak mungkin berjalan tanpa sistem ya kalau zaman sekarang ya. Mungkin zaman dulu sistem itu sebagai support. Tapi kalau bagi saya sistem itu zaman sekarang sebagai business enabler. Karena apalagi di kondisi seperti sekarang ini ya. Jadi kita kan sulit untuk kadang-kadang masuk kantor itu kita susah. Kalau kita kerja di rumah, udah pasti kan kita harus punya satu database sehingga pekerjaan kita lebih mudah diaturnya. Nah, untuk soal harga ini, mungkin salah satu solusi dari saya, biasanya kita menggunakan model KSO. Jadi, ketika kita mulai implementasi, kita mulai dari start small dulu. Kita mulai dari fitur yang termudah dari Odoo. Artinya fitur itu sudah pasti digunakan oleh customer. Nah, ketika sudah digunakan, user sudah mulai merasakan manfaatnya menggunakan sistem, baru kita kembangkan berikutnya. Jadi metode yang dipakai adalah development yang terus-menerus gitu. Oke. Salah satu beberapa case success factor-nya untuk dalam menggunakan implementasi ERP adalah pertama adalah product knowledge. Nah, ini yang harus dimiliki oleh customer pada awalnya. Jadi ketika dia menentukan ERP apa yang paling tepat untuk dia harus tahu plus minus dari setiap ERP yang mau dia pilih, termasuk Odoo. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba kita bilang, oh kita mau pakai Odoo nih, nanti gampang kita sesuaikan aja bisnis proses kita dengan Odoo gitu. Nah, itu kadang-kadang yang bikin masalah. Karena Odoo itu walaupun dia menyatakan dirinya bisa digunakan dari small enterprise sampai ke big enterprise, kadang-kadang ada faktor-faktor yang ada hal-hal yang nggak dimiliki Odoo tapi dimiliki sistem lain. Misalnya kita cuma butuh buat nyatet uang keluar masuk. Kalau cuma untuk nyatet keluar masuk mungkin itu nggak perlu pakai Odoo ya, itu bisa pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Android gitu. Tapi ketika kita sudah memiliki kebutuhan untuk mencatat keuangan, kemudian kita mau membuat laporan neraca, laba rugi, mencatat pajak, atau kita mau kolaborasi dengan karyawan-karyawan yang lain, baru kita bisa bilang kita butuh ERP untuk perusahaan kita gitu. Kemudian berikutnya adalah memilih vendor. Nah, ini juga salah satu challenge untuk customer. Ketika memilih vendor, kira-kira kriteria apa yang dicari untuk mendevelop sistem untuk dia. Karena vendor itu beda-beda. Ada yang dia unggul di technical, ada juga yang unggul di functional. Atau dia memiliki pengalaman di industri yang sejenis. Nah, itu salah satu jadi faktor yang harus ditentukan oleh customer. Kemudian
yang penting juga adalah komitmen dari semua pihak, mulai dari vendor, dari user, dari level manajemen, itu semuanya harus memiliki komitmen yang sama untuk berjalannya sistem di perusahaannya. Karena pengalaman kita beberapa project ada yang terhambat itu karena masalah dari sisi user, mereka nggak pengen menggunakan sistem. Jadi ada beberapa user yang justru dengan menggunakan sistem, ya dia punya interest yang terganggu, sehingga dia mempersulit proses implementasi sistem di tempat dia. Kemudian terakhir adalah support dari top level. Nah ini yang paling penting juga. Ketika kita sudah membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu kita butuh di-push oleh top level. Sehingga user-user yang tadinya pada malas menggunakan sistem, itu mereka mau menggunakan sistem. Karena kalaupun kita sudah membuat sistem sebagus apa, itu kalau nggak dipakai sama user, itu juga percuma aja. Karena itu nggak akan membantu bisnis proses mereka. Oke, ini adalah salah satu produk yang dibuat di Arkana. Ini adalah solusi untuk UMKM untuk go digital. Nah, ini namanya adalah Juragan. Dia adalah platform berbasis Odoo juga. Nah, ini nanti dia bisa integrasi dengan beberapa marketplace, bank, media sosial, dan lain-lain. Jadi, Juragan ini visinya adalah menjadi portal bisnis digital utama bagi para pelaku bisnis Indonesia. Karena kita lihat sekarang salah satu masalah yang dihadapi oleh pebisnis Indonesia adalah ketika dia mau menjual bisnisnya secara online, dia akan kesulitan untuk memanage bisnisnya dia. Misalnya sekarang orang pada jualan di marketplace lebih dari satu. Kalau satu mungkin masih gampang, tapi ketika dia sudah menjual di beberapa marketplace, itu nanti dia akan kesulitan untuk memaintain semua marketplace-nya dia. Makanya kita bikin Juragan ini untuk lebih mudah memaintain marketplace-nya dia, hanya bisa sehingga bisa dibuka di satu dashboard saja. Nah ini produknya untuk marketplace-nya namanya Juragan Commerce. Kita kerjasama dengan Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan Blibli.com. Kemudian untuk CRM-nya kita juga nanti akan bekerjasama, kita akan integrasi dengan WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Messenger, dan Gmail. Untuk banking kita nanti bisa integrasi dengan beberapa bank di Indonesia, sehingga semua proses yang terjadi di mulai dari penjualan, pembayaran, itu semua udah langsung tercatat dalam sistem, sehingga kita tidak perlu melakukan proses yang manual dikerjakan oleh user. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.